Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara kerja sistem pengisian konvensional. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengaturan tegangan output alternator. Ya, kita review sedikit materi pada video sebelumnya, ya, bahwa tegangan output alternator itu diatur melalui regulator dengan cara mengatur kuat lemahnya medan magnet pada kumparan rotor. Ya, kuat lemahnya medan magnet ini diatur dengan mengatur besar kecilnya arus yang masuk ke kumparan rotor. Nah, baik, pada video kali ini kita akan coba melihat langsung bagaimana proses pengaturan arus pada kumparan rotor sehingga medan magnet pada kumparan rotor itu akan bisa kuat dan lemah sesuai dengan kondisi kerja sistem pengisian. Baik, ini adalah rangkaian dari sistem pengisian konvensional. Ya, pada video sebelumnya juga sudah disinggung secara singkat rangkaian sistem pengisian ini. Ya. Baik, kita mulai saja pembahasannya mengenai cara kerja sistem pengisian konvensional. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, ada baiknya kita mempelajari dasar kerja sistem pengisian. Nah, gambar sederhana ini ya menggambarkan tentang bagaimana prinsip dari suatu sistem pengisian. Nah, kita lihat dulu keterkaitan antara baterai, regulator, dan alternator. Ya. Nah, alternator sudah kita ketahui fungsinya adalah mengubah energi gerak dalam bentuk energi putar menjadi listrik, ya, untuk mengisi baterai dan mensuplai energi listrik ke sistem kelistrikan yang lain pada kendaraan saat kendaraan sudah hidup, ya. Kemudian baterai, ya. Jadi fungsi baterai pada sistem pengisian ini adalah memberikan arus ke rotor pada alternator, ya, saat mesin belum hidup, ya. Jadi baterai ini memberikan arus ke rotor pada alternator melalui regulator, ya, saat mesin belum hidup. Kemudian setelah mesin hidup, maka baterai ini berfungsi untuk menerima arus pengisian dari alternator. Ya. Kemudian ini adalah regulator. Jadi regulator ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya medan magnet pada kumparan rotor di alternator. Ya. Nah, proses pengaturan arus pada rotor tersebut dilakukan melalui metode mekanik elektromagnetik. Ya, jadi regulator ini berfungsi untuk mengatur arus listrik ke kumparan rotor dengan cara gerakan mekanik dan elektromagnetik. Nah, ya. Nah, ini kita lihat prinsip dasarnya. Jadi dari alternator kita bisa gambarkan di sini ada rotor, ya. Jadi bagian ini merupakan bagian dari rotor, ya. Kemudian ini kumparan rotor, ya. Ini sudu-sudu rotor, ya. Kemudian ini poros rotor, ada slip ring positif, ada slip ring negatif, gitu ya. Nah, slip ring ini terhubung langsung dengan salah satu ujung kumparan rotor dan ujung kumparan rotor lainnya terhubung dengan
slip ring yang lainnya. Setiap slip ring terhubung dengan sikat. Ya, slip ring positif terhubung dengan sikat positif dan mendapat arus dari regulator. Ya, regulator mendapat arus dari baterai. Nah, sedangkan sikat negatif ini mendapatkan arus dari slip ring negatif, ya, kemudian diteruskan ke ground. Jika arus mengalir dari baterai melalui regulator, kemudian ke kumparan rotor, ya, kemudian ke massa melalui slip ring negatif dan sikat negatif, maka pada rotor timbul medan magnet. Ya, nah ini pada saat kunci kontak on, rotor belum berputar atau mesin belum hidup. Nah, kemudian jika rotornya berputar, ya, nah kita lihat seperti ini. Jika rotor berputar, maka kutub-kutub magnet pada rotor juga ikut berputar. Artinya juga bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh rotor ikut berputar. Kemudian di sekitar rotor ini ada kumparan stator. Nah, jadi kumparan stator ini berfungsi untuk menghasilkan arus bolak-balik. Ya, terjadinya arus bolak-balik ini karena adanya perpotongan medan magnet yang ada pada rotor oleh stator. Jadi perpotongan medan magnet pada rotor oleh stator sehingga terjadi arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik yang dihasilkan oleh stator ini nanti disearahkan oleh dioda, ya, sehingga tegangannya menjadi tegangan DC, ya, menjadi arus searah atau DC, direct current, digunakan untuk mengisi baterai, ya. Di samping itu digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan energi listrik pada rangkaian sistem kelistrikan yang lainnya yang bekerja setelah mesin hidup, ya, atau saat rotor sudah berputar. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa pada saat rotor belum berputar atau mesin belum hidup, maka kebutuhan listrik pada sistem pengisian itu disuplai oleh baterai. Sedangkan pada saat rotor sudah berputar atau mesin sudah hidup, maka kebutuhan listrik pada sistem pengisian itu sendiri disuplai oleh alternator, ya. Jadi tegangan yang dihasilkan itu digunakan juga untuk mengoperasikan kerja dari sistem pengisian ini, ya. Sedangkan baterai dia tidak lagi mengeluarkan arus, tetapi dia menerima arus dari sistem pengisian. Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, ke dasar kerja regulator. Nah, ini adalah regulator pada sistem pengisian tipe konvensional, ya. Jadi regulator ini prinsip bekerjanya menggunakan prinsip mekanik elektromagnetik. Nah, ini sudah dibahas pada video sebelumnya mengenai komponen-komponen sistem pengisian, ya. Baik, ya. Kita lihat, ya, ini gambar dasar sebuah regulator, ya. Jadi gambar ini nanti akan menjelaskan bagaimana pengaturan tegangan output pada alternator itu bisa stabil untuk mengisi baterai, ya. Nah, baik, ya. Kita perkenalan dulu, ya, rangkaian dasar regulator ini, ya. Ini adalah kumparan rotor, ya. Kemudian ini adalah slip ring positif, ada sikat positif. Kemudian ini slip ring negatif, ada sikat negatif, ya. Nah, kemudian, ya,
ini adalah kumparan stator. Ini kumparan stator, ya. Kemudian ini ada dioda. Ada 6 buah dioda pada sistem pengisian model konvensional, ya. Jadi ini sepasang dioda, ini sepasang ada 3 pasang dioda, ya. Fungsi kumparan stator ini adalah menghasilkan tegangan atau arus bolak-balik, ya. Sedangkan dioda ini berfungsi untuk menyearahkan arus bolak-balik yang dihasilkan oleh kumparan stator menjadi arus searah untuk mengisi baterai. Nah, kemudian ini bagian kontak point, ya. Nah, tadi disampaikan bahwa regulator tipe konvensional ini bekerja berdasarkan prinsip mekanik dan elektromagnetik. Nah, ini adalah bagian mekanik, ya. Jadi mekanik ini ada beberapa bagian, ya. Yang pertama di sini ada kontak yang kita sebut dengan P1 begitu, ya. Kemudian ada kontak yang kita sebut dengan P2. Kemudian ada kontak berupa plat, ya, yang kita sebut dengan kontak gerak. Ya, kenapa disebut kontak gerak? Karena kontak ini bisa bergerak naik turun. Begitu, ya. Kemudian ini ada resistor. Resistor ini menghubungkan antara bagian P1 dengan kontak gerak, ya, dengan ujung kontak gerak. Nah, kemudian di sini ada kumparan. Kumparan ini yang bekerja secara elektromagnetik. Nah, jadi regulator tipe konvensional ini bekerja berdasarkan prinsip mekanik kontak point ini dan elektromagnetik kumparan ini. Nah, ya. Jadi bagian kotak-kotak merah ini adalah bagian regulator, ya. Nah, jadi kita perhatikan ini bagian sikat positif, ya. Ini terhubung dengan kontak gerak, ya. Nah, sekarang kita lihat prinsip kerja dari regulator ini, ya. Nah, jadi kalau mesin hidup pada saat putaran lambat, maka aliran arusnya digambarkan seperti ini, ya. Ini putaran lambat, ya. Mesin sudah hidup digambarkan dengan rotor yang berputar, ya. Jadi rotor yang berputar ini menggambarkan mesin sudah hidup, begitu, ya. Nah, pada saat mesin sudah hidup, maka stator menghasilkan tegangan bolak-balik, ya. Rotor di sini berputar dan rotor ini sudah menghasilkan medan magnet, sehingga jika rotor berputar dan medan magnet itu berpotongan dengan kumparan stator, maka pada kumparan stator akan terjadi arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik yang dihasilkan oleh stator ini disearahkan oleh dioda, ya. Oke, jadi output dari dioda ini sudah arus searah, ya, digunakan untuk mengisi baterai, ya. Selain itu, arus yang dihasilkan oleh alternator tersebut juga akan mengalir ke unit regulator, ya. Nah, mengalir ke P1, kemudian ke kontak gerak, ya, kemudian ke sikat positif, ke slip ring positif, ke kumparan rotor, ya, kemudian ke slip ring negatif, ke slip ring positif,
kemudian menuju negatif dari dioda, ya. Nah ini, ya. Jadi output dari dioda ini, jadi output dari kumparan stator melalui dioda ini berperan seperti baterai. Ya, ini adalah sumber tegangan. Pada titik B ini adalah bagian positif, pada titik sebelah kiri ini adalah bagian negatif. Ya, sehingga arus yang ke kumparan rotor ini tadi mengalir dari terminal B, ya, kemudian ke P1, ke kontak gerak, kemudian ke sikat positif, slip ring positif, kumparan rotor, ya, slip ring negatif, kemudian ke sikat negatif, kemudian menuju ke negatif pada dioda. Nah, ya. Jadi ini berfungsi sebagai sumber tegangan. Nah, kemudian kita lihat juga di sini arus selain mengalir ke P1, arus listrik juga mengalir ke kumparan pada kumparan ini, ya, mengalir pada kumparan ini, ya. Jadi kumparan regulator, ya. Nah, pada saat arus mengalir ke kumparan regulator, maka terjadi medan magnet pada kumparan regulator ini. Nah, karena mesin berputar lambat, ya, rotor ini berputar lambat, maka tegangan yang dihasilkan oleh kumparan stator ini juga tegangannya tidak terlalu tinggi, ya. Nah, grafik ini menggambarkan bahwa tegangan outputnya itu masih di atas 13,8 volt, ya. Nah ini, ya. Loh, kenapa rendah? Karena putarannya rendah. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa output alternator itu dapat rendah karena putaran rendah, gitu ya. Nah, untuk mencegah output alternator ini drop di bawah tegangan standar pengisian 13,8 volt, maka medan magnet pada rotor coil ini harus dikuatkan. Jadi, karena putarannya lambat, output dari alternator ini akan cenderung turun. Ya. Supaya tidak turun, maka medan magnet pada rotor harus dikuatkan. Bagaimana cara menguatkannya? Kita lihat, ya. Jadi output dari terminal B ini akan masuk ke P1, kemudian ke kontak gerak, ya, kemudian ke kumparan rotor. Nah, arus yang masuk ke kumparan rotor melalui P1 dan kontak gerak itu tidak melalui tahanan. Jadi arus yang mengalir ke kumparan rotor besar, ya. Nah, karena arus yang mengalirnya besar, maka medan magnet pada rotor ini kuat. Nah, jadi meskipun putarannya lambat, tetapi medan magnetnya kuat, maka tegangan output alternator akan tetap cukup untuk mengisi baterai, yaitu tegangannya masih di atas 13,8 volt. Ya, jadi kesimpulan dari penjelasan rangkaian ini adalah bahwa jika putaran rotor lambat, maka medan magnetnya harus kuat agar output pada kumparan stator itu akan tetap mencapai 13,8 volt atau lebih, ya. Nah, jadi di sini digambarkan diagram batang bahwa pada putaran lambat medan magnet pada rotor kuat.
Ya. Nih. Di sini tegangannya tegangan 13,8 volt, tegangan minimal pengisian. Nah, supaya tidak makin drop, maka medan magnet pada rotor ini harus kuat. Ya. Nah, kontak gerak ini masih menempel ke P1. Kenapa? Karena ada pegas. Ya. Jadi dengan adanya pegas ini, maka kontak gerak ini akan cenderung menempel ke P1 karena ditarik oleh pegas. Nah, sementara arus yang mengalir ke kumparan regulator ini juga karena di sini tegangannya masih tegangan pengisian minimalis, maka medan magnet yang dihasilkan pada kumparan regulator ini tidak mampu melawan tarikan pegas. Sehingga kontak gerak ini akan menempel ke P1. Ya. Nah, jadi pada saat putaran lambat, tegangan output pengisian itu cenderung rendah tetapi masih memenuhi tegangan pengisian, ya, karena medan magnet pada kumparan rotor kuat, ya, meskipun putaran mesin lambat, tegangan output tetap cukup untuk mengisi. Sementara medan magnet pada kumparan regulator ini masih lemah, ya. Nah, sekarang kalau mesin hidup kemudian putarannya naik, ya, maka dengan naiknya putaran dari lambat ke sedang, maka tegangan output pada kumparan stator juga akan cenderung naik. Nah, jadi tegangan output di terminal B ini juga akan ikut naik. Ya, ini digambarkan oleh grafik atau diagram batang ini. Jadi begitu putaran mesin meningkat ke putaran sedang, maka tegangan output pada terminal B itu juga akan naik. Ya, akan naik. Jadi digambarkan di sini melebihi 13,8 volt dan kira-kira berada di tengah antara 13,8 volt dan 14,8 volt. Nah, kenaikan tegangan ini menyebabkan, ya, arus yang masuk ke kumparan regulator juga akan semakin besar arusnya. Nah, kenapa arusnya besar? Ya, karena berlaku hukum Ohm, di mana I sama dengan V per R. Ya, arus yang mengalir itu sama dengan tegangan dibagi dengan tahanan. Nah, tahanan pada kumparan regulator ini tetap, ya, tahanannya tetap. Ya, sedangkan tegangan output alternator ini tadi naik dari tegangan di bawah, ya, mendekati 13,8 volt, sekarang tegangannya naik sehingga di antara 13,8 sampai 14,8 volt. Nah, tegangan yang naik inilah yang menyebabkan arus yang masuk ke kumparan regulator juga naik. Jadi dari hukum Ohm tadi, I sama dengan V per R, jika V-nya naik, tegangannya naik, dibagi dengan tahanan kumparan yang tetap, maka arusnya akan naik. Nah, arus yang mengalir ke kumparan regulator ini naik menyebabkan medan magnet yang dihasilkan pada kumparan regulator ini menguat. Nah, ya, jadi makin kuat. Nah, oleh karena itu, maka kontak gerak ini akan mampu ditarik oleh medan magnet. Nah, namun kemampuan medan magnet di sini ini masih bisa diimbangi oleh pegas, sehingga kontak gerak ini posisinya mengambang di antara P1 dan P2. Ya. Nah, karena karena kontak gerak ini mengambang, maka arus dari terminal B, ya,
yang tadinya masuk ke P1 saat putaran lambat, sekarang arus ini masuk melalui resistor, ya, kemudian masuk ke rotor, ya, dan seterusnya. Nah, karena arus melewati resistor, ya, maka arus yang lewat setelah resistor akan turun, ya. Nah, ya, akan turun sehingga arus yang masuk ke rotor turun, ya, dan seterusnya, menyebabkan medan magnet pada rotor melemah, ya, melemah. Jadi digambarkan di sini dengan garis-garis yang lebih tipis, ya, dibanding dengan ini. Ya, ini garis-garisnya lebih tebal, menggambarkan medan magnetnya kuat. Sedangkan putaran sedang, medan magnetnya digambarkan dengan garis yang lebih tipis. Hal ini menunjukkan bahwa pada rotor medan magnetnya melemah saat putaran mesin naik menjadi putaran sedang. Nah, ya, ini. Jadi supaya tegangan output pada terminal B itu tidak semakin naik karena putaran rotor naik ke putaran sedang, maka medan magnet pada rotor harus dilemahkan atau dikurangi kekuatan medan magnetnya. Bagaimana cara menguranginya? Nah, kontak gerak inilah yang melakukan, bekerja sama dengan kumparan regulator yang menyebabkan kontak gerak mengambang, ya, sehingga arus dari terminal B tadi akan mengalir melalui resistor. Nah, aliran arus yang melalui resistor itulah menyebabkan arus yang ke kumparan rotor turun, sehingga medan magnet pada rotor juga akan melemah. Nah, ya, jadi untuk mengimbangi putaran rotor yang semakin tinggi ke putaran sedang, maka medan magnet pada rotor diturunkan kekuatannya atau medan magnetnya dilemahkan supaya tegangan output alternator tidak semakin tinggi akibat putarannya yang naik, ya. Nah, sehingga medan magnet pada rotor juga ini berada pada posisi kekuatan yang sedang, ya. Kalau tadi putaran lambat, medan magnet pada rotor itu kuat, sedangkan pada putaran sedang, medan magnet pada rotor diturunkan, ya, sehingga kekuatannya, ya, posisinya posisi antara kuat dan lemah, ya, jadi sedang-sedang saja, ya. Oke, jadi kerjasama antara kontak gerak, kumparan regulator itu menyebabkan medan magnet menurun kekuatannya pada saat putaran semakin naik ke putaran sedang. Nah, ya. Kemudian jika putaran mesin itu semakin tinggi, ya, jadi ini putaran rotor ini semakin tinggi, ya, maka perpotongan medan magnet pada rotor oleh stator juga semakin cepat, sehingga tegangan output yang dihasilkan oleh stator ini juga akan semakin tinggi, ya. Jadi tegangan di terminal B ini akan cenderung makin tinggi manakala putaran rotor juga semakin tinggi. Nah, output di terminal B ini digambarkan dengan grafik ini, ya. Jadi outputnya mendekati 14,8 volt atau mendekati tegangan maksimal pengisian. Nah, kenapa tegangannya ini semakin tinggi mendekati tegangan maksimal pengisian? Ya, karena rotor ini berputar semakin cepat, ya. Jadi kalau rotor semakin cepat berputar, maka tegangan output alternator akan semakin tinggi, ya. Nah,
tegangan yang di terminal B ini semakin tinggi, ya. Sehingga tegangan yang masuk ke kumparan regulator juga semakin tinggi, ya. Nah, hukum Ohm berlaku lagi. I sama dengan V per R. Jika V atau tegangan yang masuk ke kumparan ini semakin tinggi, sedangkan tahanannya tetap, maka arusnya akan semakin besar, ya. Nah, oleh karena dialiri arus yang semakin besar, maka kekuatan medan magnetnya juga akan semakin kuat. Nah, karena semakin kuat, maka kontak gerak ini akan tertarik oleh kumparan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan regulator dan mampu melawan kekuatan pegas, sehingga kontak gerak ini dapat menempel dengan P2, ya, dapat menempel dengan P2. Nah, ya, karena kontak gerak ini menempel dengan P2, maka arus akan mengalir ke P2, ya, pada saat menempel, kemudian ke massa. Nah, pada saat menempel ke P2, medan magnet pada rotor akan hilang karena tidak ada arus. Nah, karena medan magnetnya hilang, maka tegangan di kumparan stator cenderung akan ngedrop. Nah, jadi kita perhatikan pada saat putarannya tinggi, tegangannya cenderung naik, gitu ya. Berarti kalau tegangan cenderung naik, di sini arus yang mengalir ke kumparan regulator juga semakin tinggi, maka medan magnetnya menguat. Nah, saat menguat itulah maka arus yang ke rotor diturunkan. Jadi jika putaran mesin semakin tinggi, ya, akan cenderung menghasilkan tegangan output yang semakin tinggi pada alternator. Nah, ini harus dicegah, jangan sampai semakin tinggi, ya, pada saat putaran tinggi. Nah, pencegahannya adalah dengan cara, nah, tegangan yang semakin tinggi menyebabkan medan magnet pada kumparan regulator juga semakin kuat. Nah, oleh karena ini arus yang seharusnya mengalir ke rotor, ya, pada saat menempel dengan P2 maka dibuang ke ground, ya. Nah, tapi jika ini dibuang ke ground, maka medan magnet di sini akan hilang. Nah, pada saat hilang, tegangannya turun, ya. Kalau tegangan turun, maka medan magnet di sini akan melemah lagi. Pada saat melemah, maka kontak gerak akan lepas, ya. Pada saat lepas, arus mengalir lagi ke rotor. Medan magnet muncul lagi, ya. Maka pengisian akan naik. Jadi pada saat output pengisian akan naik, maka kontak gerak akan menempel ke P2 dan menggroundkan arus dari resistor, sehingga tegangannya akan turun. Nah, pada saat tegangan tadi turun sedikit, maka medan magnet di sini akan melemah lagi sedikit, sehingga kontak geraknya lepas. Nah, kalau lepas, medan magnet di rotor akan muncul lagi, menguat lagi, sehingga tegangan output di kumparan stator juga naik lagi. Pada saat naik lagi, maka ini akan menguat lagi medan magnetnya, menarik lagi, menempel ke P2, dan seterusnya. Jadi pada putaran tinggi, kontak gerak akan terhubung ke P2 dan terlepas. Hubung, lepas, dan seterusnya untuk mengatur medan magnet pada rotor, sehingga tegangan output pada terminal B ini akan stabil, tidak melebihi tegangan
maksimal pengisian. Ya. Nah, jadi ini adalah prinsip dasar dari regulator. Nah, ya. Nah, animasi ini menggambarkan tentang dasar kerja regulator pada putaran rendah, sedang, maupun tinggi secara bergantian. Ya. Nah, kenapa saya buat animasi seperti ini? Ya karena kondisi mesin itu tidak stabil putarannya. Kadang putaran lambat, ya kadang sedang, kadang tinggi. Setelah tinggi kadang turun, rendah, ya dan seterusnya. Nah, dari animasi ini kita bisa melihat perilakunya, ya. Jadi kita ngelihat di sini medan magnetnya kuat pada saat putaran rendah. Jadi kalau medan magnetnya menguat ya sampai puncak di kuat ya, berarti putaran rendah. Nah ini jadi putaran lambat. Nah, pada saat medan magnet di rotor ini sedang, berarti putarannya sedang. Kemudian pada saat medan magnet di rotor itu lemah, berarti putaran tinggi. Ya. Nah, jadi medan magnetnya lemah, kemudian sedang dan lemah lagi, itu berarti pada putaran tinggi. Ya. Nah, jadi ini bisa disimak video ini ya. Jadi ini menggambarkan kuat medan magnet pada rotor, ini menggambarkan tegangan output pada alternator, dan ini menggambarkan kekuatan medan magnet pada kumparan regulator. Jadi bisa diperhatikan. Saat tegangan turun, medan magnet di kumparan lemah ya. Saat tegangan sedang, medan magnet di kumparan regulator sedang. Saat tegangan output pada alternator rendah, medan magnetnya rendah. Ya. Kemudian pada saat sedang, di sini juga sedang, di rotor juga sedang. Pada saat tegangan output tinggi, medan magnet di sini juga kuat, di sini lemah, gitu ya. Nah, jadi ada yang berseberangan. Jadi jika output tegangannya rendah, medan magnetnya kuat, gitu ya. Jika sedang, medan magnetnya sedang, ya. Jika output pada ini tinggi, maka medan magnetnya lemah. Nah, jadi ada yang saling bertolak belakang. Jadi tegangan outputnya tinggi, medan magnetnya lemah. Kalau di sini tegangan outputnya lemah, maka kekuatan medan magnet di sini lemah juga pada kumparan regulator. Dan seterusnya, sehingga dengan adanya kenaikan tegangan pada output dan penurunan atau penaikan kuat medan magnet pada rotor, maka tegangan output pada alternator untuk mengisi baterai akan selalu stabil berada di antara 13,8 sampai 14,8 volt. Ya. Nah, baik, ya. Kita lanjutkan, ya. Nah, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan, ya, yang harus dijawab lagi, ya. Nah, pertanyaannya adalah, ya, pada saat putaran lambat, mengapa kontak gerak menempel ke P1? Silahkan dijawab. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, pada saat putaran sedang, mengapa kontak gerak posisinya mengambang? Ya, baik ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, ya,
pada saat putaran tinggi, ya, kontak gerak posisinya kadang menempel ke P2, kadang lepas dari P2. Mengapa hal ini terjadi? Silahkan dijawab. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ya ke dasar kerja alternator. Ya. Jadi ini alternator digambar secara lebih sederhana. Ya. Ini yang berwarna biru ada N, S, ya. Ini adalah rotor. Oke ya. Nah, di dalam rotor ini ada kumparan rotor yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Kemudian di sekelilingnya yang berwarna merah dan hitam ini, ya, ini adalah kumparan stator, ya, yang fungsinya untuk menghasilkan arus bolak-balik. Kemudian ini garis lengkung-lengkung berwarna kuning, ini adalah garis-garis gaya magnet, ya, di antara kutub-kutub pada rotor, kutub N, S. Jadi N dan S ini akan muncul garis-garis gaya magnet seperti ini. Oke, ya. Nah, ini ya, ini yang lebih jelas gambarnya. Jadi di antara sudu-sudu ya atau kutub-kutub rotor ini akan terbentuk garis-garis gaya magnet, ya. Garis-garis gaya magnet ini muncul karena ada arus dari baterai, ya, masuk ke slip ring gitu ya. Slip ring ini terhubung dengan kumparan rotor, ya. Oke, ya, kemudian ujung kumparan rotor yang lain masuk ke slip ring negatif dan masuk ke ground, gitu ya. Nah, ini adalah dioda pada alternator. Nah, ini prinsip bekerjanya alternator seperti ini. Jadi bagian rotor ini berputar, ya. Karena rotor ini tadi kumparannya dialiri arus dari baterai melalui regulator, maka akan muncul medan magnet pada rotor ini, ya, yang di sini digambarkan dengan garis lengkung kuning, ya. Nah, pada saat rotor berputar, maka medan magnet yang ada pada rotor ini juga ikut berputar. Sementara di sekitar medan magnet yang berputar ini ada kumparan stator. Nah, jadi pada saat medan magnet pada rotor ini bergerak atau berputar, sementara kumparan stator itu diam, maka terjadi perpotongan medan magnet pada rotor ini dengan stator. Nah, terjadinya perpotongan medan magnet oleh stator inilah yang menyebabkan timbulnya arus bolak-balik pada kumparan stator. Arus bolak-balik ini kemudian disearahkan oleh dioda, ya, sehingga output dari alternator ini sudah positif, ya, atau arus searah, digunakan untuk mengisi baterai. Selain itu, setelah alternator menghasilkan tegangan, maka kebutuhan arus pada regulator itu akan disuplai juga oleh output alternator itu sendiri, ya. Regulator ini fungsinya nanti untuk mengatur kuat dan lemahnya arus yang masuk ke kumparan rotor atau untuk mengatur kuat lemahnya medan magnet pada kumparan rotor. Nah, ini prinsip dasar atau dasar kerja dari
alternator. Ya. Baik, pertanyaan mengenai dasar kerja alternator yang harus dijawab adalah sebagai berikut. Silahkan disimak. Oke, pertanyaannya adalah, mengapa pada stator timbul arus bolak-balik? Silahkan dijawab. Baik, ya. Saya kira kita cukupkan dulu pembahasan kita mengenai dasar kerja alternator, ya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai kerja sistem pengisian konvensional. Baik, dari beberapa pembahasan tadi silahkan dipelajari dengan baik, ya, sampai Anda paham. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan silahkan juga dijawab, ya. Nah, ada satu video berikutnya nanti yang khusus membahas tentang cara kerja sistem pengisian. Kenapa cara kerja dibuat secara terpisah? Ya, karena pembahasan cara kerja juga cukup panjang, ya, sehingga kita buat menjadi video tersendiri. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.